Selamat pagi Bu Elvira, kami dari kelompok Badan Usaha Firma. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi mengenai perusahaan Firma melalui video ini. Selamat menyaksikan. Firma atau sering juga disebut FA adalah sebuah bentuk perusahaan persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Tujuan dari firma adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing perusahaan yang lain. Berikut ini jenis-jenis firma. Yang pertama ada firma dagang. Firma dagang merupakan salah satu jenis firma yang bergerak di dalam bidang perdagangan, di mana kegiatan utamanya fokus pada jual beli produk. Nah, contohnya itu ada Nike, Diadora, Kors, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada firma non-dagang atau firma jasa. Sesuai dengan namanya, firma non-dagang ini bergerak di bidang jasa. Kegiatan utamanya berfokus pada penjualan suatu produk yang berupa jasa maupun kalian tertentu. Contoh dari firma ini seperti firma hukum, firma akuntansi, konsultasi manajemen, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada firma hukum. Firma hukum adalah jenis firma di mana setiap anggotanya memegang kekuasaan yang tak terbatas. Artinya setiap anggota harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut, termasuk dalam urusan utang piutang. Jadi, jika perusahaan memiliki hutang dan tidak bisa membayar, setiap anggota wajib melunasinya dengan kekayaan pribadinya. Yang kelima, ada firma terbatas atau limited partnership. So, di jenis firma ini, dia berbeda dengan firma umum karena pada setiap anggotanya memegang sebuah kekuasaan yang terbatas, di mana artinya tidak bebas. Jadi, tanggung jawab dan kewajiban anggotanya dibatasi. Nah, contoh firma terbatas ini seperti firma Sumber Rezeki, firma Multi Marketing, firma Indo Entertaining, dan masih banyak lainnya. Modal yang terdapat di sebuah firma berasal dari setoran setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Badan usaha firma pasti memiliki ciri-ciri dan sifatnya. Berikut sifat dan ciri-ciri badan usaha firma. Yang pertama, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Yang kedua, setiap anggota firma memiliki hak menjadi pemimpin. Yang ketiga, keanggotaan firma berlaku seumur hidup. Yang keempat, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota lainnya. Yang kelima, mudah memperoleh kredit usaha. Yang keenam, resiko kerugian ditanggung bersama, begitu juga sebaliknya, keuntungan dibagi bersama. Yang ketujuh, perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Yang kedelapan, para anggota aktif dalam mengelola perusahaan. Yang kesembilan, firma akan berakhir jika salah satu anggota meninggal dunia atau mengundurkan diri. Kelebihan firma. 1. Sistem pengelolaan. 2. Pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan kalian masing-masing. 3. Modal awal yang besar tidak terlalu berat. 4. Akta notaris memudahkan badan usaha ini mendapatkan pinjaman. Dan yang terakhir, pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang disetor sehingga sistemnya menyerupai penanaman saham. Kekurangan dari firma yang pertama adalah mudah timbul perselisihan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kesalahan ditanggung bersama. Yang ketiga, utang usaha ditanggung bersama. Yang keempat, jika salah satu anggota ada yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka akan mengancam kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, sulit menarik kembali modal yang telah diinvestasikan. Berikut ini adalah cara mendirikan firma. Yang pertama adalah melakukan pembuatan akte pendirian firma yang ditandatangani oleh notaris beserta dengan fotokopi KTP para pendiri firma. Kemudian, surat keterangan domisili perusahaan yang diajukan kepada kelurahan yang menyatakan bahwa kantor atau perusahaan tersebut ditempatkan di wilayah itu. Dan yang ketiga yang dibutuhkan adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan yang keempat adalah surat pengukuhan perusahaan kena pajak atau SP PPKP. Yang kelima adalah surat izin usaha atau SIUP.
yang didaftarkan ke pengadilan negeri setempat sesuai dengan kedudukan perusahaan, dan untuk mengajukan SIUP ini dibutuhkan NPWP. Dan yang terakhir adalah tanda daftar perusahaan atau TDP, yang merupakan tanda daftar perusahaan atau badan usaha yang dalam bentuk sertifikat. Sekutu firma terdiri dari sekutu komplementer atau sekutu aktif, yang artinya sekutu memiliki tugas atau bertugas untuk mengurus perusahaan dan bertanggung jawab tidak terbatas, yang artinya hutang yang dibuat oleh salah satu sekutu itu akan mengikat sekutu yang lain, dan juga sebaliknya pelunasan hutang firma yang dilakukan oleh salah satu sekutu itu akan membebaskan sekutu firma yang lain. Tanggung jawab para sekutu tidak hanya sebatas modal yang disetorkan saja, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi para sekutunya. Nah, itu artinya jika kekayaan firma tidak cukup untuk menutupi hutang firma, maka pelunasan hutang itu harus dilakukan dari harta kekayaan pribadi para sekutu. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab untuk keseluruhan. Hubungan antara sekutu baik intern ataupun ekstern itu sudah diatur dalam pasal 17 KUHD yang menjelaskan bahwa tiap persero tidak dikecualikan dari satu sama lain berhak bertindak mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Nah, selain itu pasal 17 KUHD itu juga menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan untuk bertindak mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Nah, walaupun dia ada atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan sebagaimana diatur dalam pasal 18 KUHD. Pembubaran firma. Pembubaran persekutuan firma diatur dalam ketentuan pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai pasal 35 KUHD. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan firma berakhir. Yang pertama, salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai dengan yang telah ditentukan dalam akta pendirian. Yang ketiga, adanya kehendak dari seorang atau beberapa seorang sekutu. Yang keempat, adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. Yang kelima, musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma. Contoh garis besar perusahaan firma yang pertama adalah kantor konsultan hukum, yang kedua perdagangan seperti Nike, yang ketiga perusahaan penerbitan, dan yang keempat akuntansi politik. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan firma dengan bentuk usaha lainnya ataupun perusahaan. Yang pertama di dalam jumlah anggotanya. Untuk minimal 2 orang di perusahaan, sedangkan maksimal 20 orang untuk mendirikan sebuah firma. Yang kedua itu ada pertanggungjawaban. Di perusahaan, pendiri atau mitra perusahaan hanya memiliki kewajiban terbatas, yaitu bahwa mereka hanya memiliki bagian saham. Dan di dalam kewajiban seperti debitur, itu mereka nggak wajib untuk membayarkannya secara pribadi. Mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Sedangkan firma memiliki kewajiban yang tidak terbatas dan mungkin secara pribadi bertanggung jawab atas kepemilikan pribadinya jika perusahaan gagal membayar utang. Jadi, misalkan kalau firmanya punya utang dan nggak bisa melunasin, itu pendirinya harus bisa melunasin pakai kekayaan pribadinya. Yang ketiga ini ada kepemilikan saham. Kalau di perusahaan terdaftar, pemegang saham di perusahaan mungkin saja bukan karyawan perusahaan. Sementara untuk firma, mungkin merupakan kepemilikan seseorang ataupun kemitraan yang sedikit berbeda dari pemangku kepentingan dan pemegang saham. Jadi nantinya di firma memiliki jumlah individu yang lebih rendah, mitranya tapi lebih besar untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di perusahaan jika dibandingkan dengan operasi perusahaannya.
Nah, yang keempat itu perbedaannya terletak di laporan tahunan ataupun keuangannya. Jadi kalau untuk perusahaannya yang terbatas atau wajib masuk dalam perusahaan publik itu diwajibkan untuk mengikuti kebijakan perusahaan terbuka dan diwajibkan untuk mengungkapkan hasil dan menerbitkan laporan tahunannya untuk investor atau pemegang saham publik. Sedangkan firma, mereka tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi keuangan mereka kepada pihak eksternal ataupun pihak ketiga, dan mereka tidak diharuskan untuk mempublikasikan laporan apapun atau mempertahankan bisnis mereka atas kebijaksanaan. Jadi, kalau untuk perusahaan atau bentuk usaha lainnya, mereka wajib menerbitkan laporan keuangannya untuk diperlihatkan kepada investor maupun pemegang sahamnya. Tapi kalau di firma, ini tidak diwajibkan. Proses pencatatan modal pada firma itu nggak jauh beda sama proses pencatatan modal yang ada di CV. Kenapa? Karena pada firma itu terdapat sekutu aktif dan juga sekutu pasif, sehingga pada laporan derajanya nanti akan dipisah antara modal si sekutu aktif dan modalnya si sekutu pasif gitu. Kesimpulannya adalah firma merupakan bentuk persekutuan yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama dengan tujuan memperluas usaha agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Memiliki sekutu yang disebut sekutu aktif atau sekutu komplementer yang tidak hanya bertanggung jawab atas modal yang disetorkan saja. Selain itu, memiliki kelebihan yaitu sistem pengelolaan lebih profesional, memiliki kelemahan yaitu mudah timbul perselisihan paham, dan salah satu alasan dapat dibubarkannya firma adalah jika salah seorang sekutu meninggal dunia.